Kembali lagi di Poros Alam bersama saya Patrick dan pengacara buta dari Gua Hantu, Fuad. Nggak penting banget kalau di opening ya. Hah? Nggak ada yang pas gitu loh, heran gua. Lagi lu pakai kacamata segala. Lu ngambil foto yang bener lo. Ini ada minuman baru di Twin House. Kalau minggu lalu itu coconut shake mango. Ini coconut shake aja. Ini enak. Lychee. Campur lychee. Suka kali soto ya? Campur Suka laci no, tempat lu naruh duit no, bapak lu naruh duit lu ambil di laci. Jadi besok yang nobar semoga minggunya udah ada, hari ini habis. Lu bisa pesen itu di luar minuman yang lu dapat free dari FDC yang lu bayarkan, atau lu bisa pesen coconut shake ini. Enak, bener. Enak, coconut shake ini enak. Lu kan tahu, Dan, Fuad itu minumnya cuma air putih. Jadi Dan tiba-tiba dia mau kayak gini. Yang lain itu berarti. Jadi kalau lu perhatiin Mari Regal, nah itu kesukaan gua, itu udah pasti mantap. Kemudian ini gitu loh. Jadi nggak banyak. Gue tuh air putih kan kayak kata Patrick. Sama untuk nobar besok ada sedikit kejutan. Kalau lu yang datang nggak gitu setan. Kayak gitu. Untuk lu yang datang lebih cepat, nah ada kejutan tuh. Ya. Besok. Lu datang lebih cepat, gue tunggu di situ. Patrick pakai topeng malampir. Ya, itu kejutannya besok. Sama kayak beberapa kejutan yang akhirnya kita tahu bahwa sepatu yang kena pipis di Beckham itulah sepatu klien kami oleh Gunnar Solskjaer, ya. Dia gini kan? Gitu. Udah gitu oleh melayang. jawabnya Iman. Begitu saya lihat sepatunya terbang, saya sadar itu sepatu saya yang That's terbang. my my shoes, shoe, katanya gitu. Mungkin dia mau protes juga. Lah itu sepatu gue. Kenapa Salah lu apa? tendang gitu? Tapi ya kan seperti yang gue tweet bahwa hari ini kami akan nge-review film Beckham. Jadi untuk Kita kalian tidak bahas Nggak. Manchester United ya. Karena United setiap week in week out dibahas, udah gitu-gitu aja. Cuma Ya. lu cuma nyari kesalahan aja. Biarkan yang orang lain yang Kesalahan nggak ini, makan. kesalahan Kami nggak itu. mau. Enggak, kami nggak mau. Kami mau bahas Kami review bahas. Beckham. Ya, review Beckham. Buat lu yang belum nonton itu derita lo, ya. Ini spoiler semua. Spoiler semua, itu derita lo. Termasuk sebelah kanan gua ownernya Twin House belum nonton episode keempat. Bodo amat, I don't care. Pak Edo kayaknya seger banget, banyak banget nih keluar di Bali ini seminggu. Sedep banget ini kayaknya, Pak Edo. Gimana Pak? Atas sama bokehnya muntah lebih banyak. Pak Edo, selama di Bali ada keluar nggak? Apa di kamar aja terus Pak Edo? Aduh, gitu. Jadi Keluar mulu. petinggi Twin House tuh habis Tapi nggak dari keluar kamar. Bali, ya, healing mereka, stres dua fans MU, Dua-duanya fans MU MU. kalahan mulu, Akhirnya- mereka lari ke Bali kabur, gitu. Enak banget hidup mereka memang ya, gitu. Sementara kami yang menjaga Twin House, gitu. Enggak, gue juga bisa kabur ke Bali G. Nggak ada yang nanya. Pak Edo, besok kita jadi cek ya jam 7. Udah ngomong apa enggak? Oke, kita mainkan besok Sabtu. Tinggal nyari. Amin. Gitu. Kok nggak yang pakai ini? Kacau juga. Nggak apa-apa deh. Gitu. Ya. Oh, itu yang kalimat tadi ya? Ya. Ntar dulu. Minpor ketawa. Lu ketawa. Ada apa? Nggak ada. Handphone gua aman. Balik lagi review Beckham. Sebenarnya entah kebetulan apa enggak, 2-3 hari ini gue nonton 2 film tentang United. Enggak pure United ya. Yang pertama gue nonton Looking for Eric. Itu kisah tentang seseorang yang down habis pisah sama istrinya, tinggal sama 2 anak tirinya. Lucunya lagi ini orang Inggris. Lu nonton nggak? Nonton. Apa gimana? Bahas tentang Nggak nonton si anjing. Bahas tentang kesukaan gua kan? Bukan, kesukaan nih, susah berani ngaku anjing. Ya gua Bodoh nggak- banget jadi orang. Cok, di Twitter juga gua ngoceh. Nggak, jadi anak tirinya itu satu kulit hitam, satu kulit putih gitu ya. Dia depresi, pokoknya down lah gitu kan. Sampai akhirnya sekali waktu dia nemuin ganja di kamar anaknya yang besar, anak tirinya. Terus dia isep tuh ganja, tiba-tiba Eric Cantona ada di kamarnya dia anjing. Lucu banget halusinasinya. Halusinasi. Kacau banget gitu ya. Terus jadi ngobrol. Nah, di Cantona itu, Cantona bilang bahwa you have to trust your teammates. If not, we are lost. Itu yang terjadi sama United. Rashford terutama.
Walaupun di Galatasaray kemarin dia udah ngasih 1 assist gitu, tapi kan masih Sebenarnya dia jadi 1 assist. Lumayan banyak ngumpan. ya Masalahnya banyak yang salah umpannya. di saat Gitu. dia harusnya syuting malah diumpan. Iya itu dia, gitu itu. Tapi Ya sama Bruno itu lu Gini mendingan ya, tendang. gini. Nah, balik lagi nih ya. Ini sih opini gua, oke. What if dia sengaja ngasih bola gitu ke Bruno? The Supaya one who doesn't want to see United back in glory days is him. jadi sengaja Rashford bikin kayak gitu biar kelihatan Si- goblok Bukan Bruno kelihatan, bukan kelihatan goblok Bruno-nya. Jadi- United nggak bisa bikin gol lah. Lu kalau logika lu jalan, lu main bola pada saat crossing lu nggak ngasih ke belakang lo. Iya, bisa juga. Yang Højlund juga sebenarnya itu nggak sangka dia bakal gol. Iya, bakal itu Højlund aja yang kenceng, nabrak itu, doang. itu kenceng loh bolanya. Iya. Itu kenceng Lo bolanya. lihat gak? Højlund itu Iya. nabrak doang loh tuh. Dia Nggak cuma kayak dung ini. gitu. Dung. Ibarat kata main biliar, pantulannya doang gitu. Karena gini, kalau lu posisi kayak gitu, either lu shooting atau kalaupun lu passing ke temen lu, itu bolanya tuh bukan ke belakang. Itu kan bolanya ke belakang. Bolanya itu pasti ke depanan. Lu dorong itu ke depan karena temen lu tuh lebih punya speed untuk ngejar. Karena lu taruh ke dalam, sementara di sini ada back, ya pasti dapat back duluan lah. Ya. Logika lu di mana? IQ lu di mana, Rashford? Gitu loh. What if? Mas, serba salah kok ya. What if? Kau bawa sendiri kau dibilang salah, kau umpan pun kau salah. What if? Apa? Itu tadi gue bilang, the one who doesn't want to see United back in the glory days is him. Rugi lah dia. Kenapa rugi? Dia tetap dapat gaji besar, men. Dan nggak dapat bonus Champions League, nggak dapat bonus. Emang kalau orang kayak gitu peduli? Iya. Nah, sama gua rasa ada kong kali kong antara Southgate dengan Glazers. Men, 2 pemain yang tidak perform selalu dipanggil sama Southgate. Maguire. Rashford dipanggil lagi. Rashid dipanggil. Hah? Gue baru kaget kalau Sancho Jadi dipanggil. Gini. Ya, kalau Sancho itu kayaknya udah ajaib banget karena udah ditepikan ya. Iya, Maksud gua makanya. gini loh. Sekarang lu pikir deh, kepentingan Southgate itu apa sampai manggil 2 orang yang tidak perform di klub? Karena dia pengen jadi manajer Manchester United yang berikutnya. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Jadi maksud gua justru kayak Southgate ini apa ya? Manas-manasin kayak enggak ini 2 pantas kok di timnas, ini 2 pantas kok di timnas. Oh, jadi Mason Mount tuh bagus 2 match terakhir harus diakuin, nggak dipanggil Ya. sama. Yang dipanggil siapa? Calvin Phillips. Hah? lu kalau mau nyari Lu nggak mikir nggak? Maksud gua gini. lu kalau mau tulis out manager seharusnya tuh Southgate. Lu nggak kepikiran ya bahwa ini ada apa ya? Iya, James Ward-Prowse sama Iya, James Mason Ward Mount. nggak dipanggil, Mason Mount nggak Calvin dipanggil. Phillips dipanggil. Calvin Phillips yang main entah kapan Iya. dipanggil. Maguire yang entah Nah, itu kapan dia. dipanggil. Kapan dipanggil gitu? Maksud gua ya masa lu nggak kepikiran apa ya? Kayaknya antara United terus ya kayak kata Sir Alex saja dibalik lagi ya. Beckham no, kata Solskjaer ya. It's us against the world. World. Gitu loh. Dan ini udah dibahas dari 2 merinding tahun gua. lalu. Itu merinding gua. Gua nangis. 2 episode awal gua nangis. Benar nggak bohong gua. Gua Bukan jujur lebay. ya, ini bukan lebay. Tapi pas Nice. waktu dengar kata itu asli gue merinding anjing. Apalagi waktu Segitu, Kino, ya. waktu Kino bilang, Ya. you touch everybody Iya, katanya. iya, iya. Itu gua bener-bener aduh. You go after him. You go after everyone. No, you Go after us. After ya gitulah pokoknya kata Kiano gitu. Tapi itu dia. Jangan lu sentuh pemain MU. Kami semua Mentalnya yang zaman dulu itu loh, yang maksudnya betul-betul yang namanya we one for all and all for one. Udah. Iya. Sekarang Itu yang one for all, Maguire for himself. iya. Cuman ya generasinya mungkin berbeda. Wajar aja kan Kino waktu yang lihat Maguire peluk-pelukan sama Stone Iya, waktu itu marah dia kan? marah. Marah. Karena ya memang pola pikirnya seorang Roy Keane itu Ya. ya itu bahwa Kata Kino ini gini. klubnya kita. But lucky for back, he's got player on his team that can flatten people. Ya. Lucky for backs. Ini relate sama kejadian 98. Ya kan? You go after him, you're going after all of us. Ya. All of us. Lu lihat kan yang waktu Torres kalau nggak salah yang Chelsea itu yang dikerubut ada Vidic, sampai ada Rafael atau yang Rafael dikerubutin sendiri. Iya. Yang di Segitunya ini Roy lawan Arsenal. Arsenal itu juga kan Ketika mereka yang semua Martin datang, Keown, Martin yang Keown datang penalti semua. yang nggak gol. Kan pada datang semua kan? Sekarang nggak ada. Ya ada lah, udah Ya, mulai Bruno. muncul di Lica. Ya, Lisandro, Bruno Lica. gitu. Kayak mana ya dulu kan? musim lalu sama Casemiro. Mason Mount, Iya, Casemiro. Maksud gua segitunya United itu dulu dan
ya satu yang mesti diakuin di luar mungkin. Sebenarnya taktik Sir Alex zaman dulu mungkin ya gitu-gitu aja 4-4-2 udah gitu ya. Nggak ada berubah. Tapi main manajemennya dia, ya lu bayangin dia dengan pemain kayak Darren Gibson segala macam bisa juara liga tuh musim terakhir. Tambahannya cuma Van Persie doang kan. Orang selalu bilang gini ya. Itulah gue bilang kalau lu cuma nonton MU dari YouTube zaman dulu highlight gitu, lu ngerasa bahwa zaman Sir Alex itu kayaknya udah luar biasa banget gitu ya. Padahal kalau lu pikir di dalam squadnya itu Kieran Richardson, Iya. Darren Gibson, Dong Fang Zhu, terus walaupun Dong Fang Zhu cuma sebentar. Siapa ya yang nomor 26 botak dari Prancis? Gabriel Bertan. Siapa lagi? Belum lagi kalau lu nyebut nama Kleberson, Nah, Eric Jemba. dan kalau lu bilang sekarang MU ini kayaknya lagi sial banget ya dapat pemain yang bermasalah terus. Ya apa kabar MU zamannya Sir Alex juga ada. Banyak malah. Itu siapa? Rafael Morrison. Itu kan dari Academy kan? Dari Academy. Rooney lu kata gak kurang bermasalah apa? Ya cuma satu, jadi gini ya, review gue untuk film Backs ada satu yang pesan moral yang gue tangkep. Lu mau stubborn silahkan, ya. Tapi Stubborn ya. itu emang udah bawaan lahir kali ya. Gitu. Tapi ada edit value di diri lu yang bisa membuat stubborn lu itu di bawahnya. Ya. Beckham Itu dia. kurang ya. stubborn apa? Gue tangkep tuh yang bahasanya Gary Neville sama Beckham kan. Iya. Waktu kejadian yang pelipis itu kan Beckham salah satu kalimat yang keluarnya bilang Iya, F-word, kan. Tapi emang semua pernah ngomong F-word, kata Gary Neville semua juga pernah ke Sir Alex tapi gitu. sekali doang. Ya, Beckham mungkin agak kebanyakan kata. Enggak sekali, cuma maksudnya Enggak, Beckham kan di situ dibilangnya I said it one too many times katanya. Oke, iya. Sama yang bucinnya dia sama Victoria sampai ke London nyetir 4 jam. Cuma untuk ketemu berapa lama gitu maksud gua. Jadi teringat anak Nah, gua. itu yang pas mau jadi lawan goblok-goblokin wanita. yang mau lawan Arsenal kan? Lawan Liverpool itu yang ketahuan kan? Yang muka Sir Alex sudah akhirnya dibikin 2 assist kan? Sama Gitu ini yang Mohawk. Iya, Yang dia pakai topi terus latihan begitu mau masuk ketemu sama Sir Alex cukur. Bukan sepatu. Everybody wearing the black boots. Iya. Dia datang pakai sepatu putih. Iya. Karena Predator yang itu kan, yang baru itu kan, ganti. Segitu disiplinnya. Ya itu nilai plusnya daripada Sir Alex. Makanya gue bilang main manajemen, tapi segitu pun ganasnya dia ke pemain gitu ya. Kan dibilang pada saat kalah nggak ada yang mau duduk deket Sir Alex kata Beckham gitu ya. Mukanya tuh udah marah. Terus kan dibilang yang wawancara kan, gimana mukanya contohin kan? Nggak ada yang bisa nyontohin gimana mukanya gitu ya. Terus segitu marahnya, segitu ini, tapi dia tetap sosok kebapaan yang ngerti. Ya itu dia. Makanya gue bilang manajemennya yang di satu bagus sisi banget. dia adalah seorang sosok yang disiplin. Iya. Yang bakal ya ibaratnya ya itu sepatu gua tendang, Iya. apa lu gua hajar, kalimat gua kasar-kasar. Tapi di satu sisi lain dia juga melindungi pemain-pemainnya kan. Iya. Yang pas kasus 98 Beckham itu loh. Beckham dilindungi banget. Gila. Maksud gua dulu itu baca gitu ya, belum terlalu ngulik internet gitu kan. Itu aja yang baca ada patung pakai baju Beckham digantung pas lawan West Ham segala macam, terus mereka nyiapin kartu merah kalau nggak salah gitu ya, dibuin. Itu aja udah keren, tapi ternyata kan serangannya sampai kemana-mana men. Segitu kuatnya mental dia musim itu. Wah gila. Bisa stres, itu bisa gila itu orang. Dua kali kejadian di luar backs ya. Di luar backs Ronaldo juga mengalami itu kan di 2006. Ya tapi kan Ronaldo itu sama Rooney. bukan pemain Inggris men. Ya. Ini pemain Inggris yang sebelum dia dapat kartu merah lawan Argentina, dia bikin gol tendangan bebas lawan Kolombia. Gue ingat banget, gue nonton itu. Ya musim itu juga kan yang Beckham free kick lawan Greece yang membawa mereka ke Piala. Enggak lah bodoh, jauh banget lah. Itu Euro ya. Lupa gua. Sorry. Oke, lu berharap apa sih dari Patrick? Enggak, terlalu banyak game di dalam otak gua, men. Ya, lu nyampe di umur gua begitu banyak pertandingan yang lu tonton susah misah-misahkan ya. Loser always has an excuse. Itu yang gue pernah baca. Gitu. Jadi balik lagi, itu dia bagi gua, lu mau stubborn silahkan. Ya, itu memang mungkin udah naluri dasar lu, sifat alami lu gitu ya. But at least upgrade diri lu sampai punya kemampuan yang bisa membuat stubborn lu itu di bawahnya. Jadi even though lu stubborn, orang akan tetap melihat bahwa lu bisa ngasih ada nilai value added lu value yang lu tuh lebih
Gitu loh. Ini enggak, lu udah nggak ada nih edit value, sok-sokan pula. Stubborn, iya kan? Pula. Nggak mau minta maaf pula. Kelar lah udah hidup kau. Ya Rasi termasuk stubborn, nggak mau ngasih asis segala macem. Edit value belum ada, nggak berkembang 4 tahun gitu-gitu aja jadi kan. Iya. Cuman ntar dia begitu bikin 2-3 gol berurutan, lupa lagi nih penggemar. Gitu. Film Beckham itu balik lagi ya. 2 episode awal gua nangis bener, terharu gua, maksud dia back in the good old days gitu ya Pet ya. Gimana itu they have no chance against us. Lu bayangin, kami yang udah pernah ngeliat Glory Days aja, santai-santai aja ngeliat MU. Lah lu yang kagak nonton Glory Days-nya MU, kenapa lu sewot banget? Ya justru gitu lah bodoh. Kalau kita karena udah lihat nih, udah nonton United menang, ketinggalan biarin, dihantam Arsenal juara golnya Sylvain Wiltord gitu ya di Old Trafford, santai. Datang Mourinho dengan Dengan Chelsea-nya, dengan gitu ya, semua United dibeli. juara gitu ya. Justru karena fans-fans selama itu udah nonton, udah kenyang oleh anggur kemenangan, sekarang lu udah bisa lebih legowo karena kan kayak gue bilang siklus roda. Kayak Liverpool Ya. sebelum di-ban dari Eropa, One of the Raja great. Liga One of the great. Inggris, Lu harus akuin itu. Piala Champions-nya banyak. Gitu loh. Ya. Itu sih harus lu akuin. Tapi kan akhirnya emang siklus. United sendiri sebelum Sir Alex masuk 26 tahun kan gak juara. Apalagi 26 tahun, men. Kalau lu mau bilang clown, manajer clown itu ya Ron Atkinson. Itu Oh, betul-betul clown. Iya. Yang sebelum Sir Alex itu Iya. Itu mid table tuh udah terbaik itu. biasa aja tuh urutan 8. Apalagi waktu itu masih satu di liga itu 22 tim seingat gua. Zaman dulu. 22. 22 tim. Iya. Cuman Gitu. kalau lu mau inget-inget Sir Alex juga ya, Wat. Sir Alex musim pertamanya sempat di posisi 12 loh, Pak. Oh iya kan sampai ada Tara Vergi segala Musim macamnya. kedua. Ini kan udah berapa kali diomongin bahwa ya gua sebenarnya kepengen ya kalau boleh nih, kalau Glazer anjing situ mau aja ya gitu. Jadi sebelum team meeting lu putar tuh Beckham full series sama lu puterin tuh Looking for Eric. Simple banget. Nggak mesti Eric Glazer Cantona. lah. ETH aja. Ya kalau nggak dikasih ruangan yang dipakai sama Glazers, Tai banget lu, anjing aja lu kasih stroller. Masa TV aja nggak lu pinjemin? bukan cuma TV ruangannya. Ya, kasihlah pinjam. Anjing kau aja kau pakai stroller kau jalan-jalan. Masa Kau hancur-hancuran. Jalan kau sama anjing. Itulah namanya kan, ada orang buta menuntun orang buta. Ini anjing nuntun anjing. Ya. Tapi gue suka tuh Minport. Ada foto anjing. Lu tinggal pemahaman Iya, aja. anjing nuntun anjing gitu. Maksud gua ya Bex itu yang sih gua dapat ya. Betapa keras kepalanya dia segala macem. Dan memang namanya manusia kan selalu punya ambisi ya, yang bisa mengaburkan segalanya. Di saat lu udah nyaman nih di Los Angeles, kemudian lu sedikit rasa ada guncangan, lu langsung terbang ke Italia, Ya, main gabung. buat Milan, habis itu lu ke Paris lagi. Yoi, ke PSG. Sampai akhirnya lu sadar bahwa ya tubuh gue yang gak kuat. Ya. Itu gue sedih juga gitu, bahwa ya memang manusia selalu ada batas, selalu punya batas kemampuan, batas kaki lu bisa berlari sampai kapan segala macem gitu ya. Dan akhirnya Beckham menemukan itu. Satu part lagi yang paling lucu di film itu adalah pada saat Victoria Beckham ngaku kalau dia itu working class family. Lu diantar bapak lu sekolah pakai mobil apa? Iya, gue working class. Enggak, lu jawab aja dulu. Enggak, gue working class. Iya, lu diantar Rolls Royce anjing. Sepak gitu. Working class diantar sekolah pakai Airman. Hah? Ngaku-ngaku si kampret. Lu mau lihat working class ya David Beckham. Iyalah. Itu betul-betul working class. Iyalah. Wayne Rooney. Nah, itu Rooney working lebih class parah habis. lagi. Gitu loh. Ini ngaku-ngaku Paul working class. Scholes, Gary Neville, Iya. Phil Neville. Lu mah diantar pakai Rolls Royce, man, tiap sekolah. Iya. Gila. Tapi emang gue Spice Girl dari dulu paling suka dia. Tapi lebih yang- apa ya? Gue suka yang nggak blonde kayak gitu. Terus manis, pos itu manis. Gue suka Rebel. Kalau Rebel mah Melanie Brown lah sama Mel C. Iya, Mel C, ya. Nah, Mel C itu tatoan, Oh, sporty. sampai sekarang kan dia jadi judge di Iya. AJ Got Talent itu kan. Iya. Gua tontonin cuma tinggal lihat nih Mel C-nya doang. Seksi memang, tapi kalau gue emang lebih suka ngeliat pos dari dulu. Gary Halliwell tuh Nah, ya just like Girls Next Door lah yang gitu-gitu. Yoi. Kadang-kadang lu nemu aja tuh di PIM di mana Iya. gitu, ada aja yang gitu-gitu mah. Ya kan? dia yang pertama cabut ya kalau nggak salah ya. Lupa gua. Gary Emma Banten apalagi.
Ya lah lu nongkrong Emma itu ini. Emma Banten tuh Bacolan. kasarnya 2000-an awal lu nongkrong di parkir juga ada aja tuh modelan begitu. Emma itu bacolan udah selesai. Enggak lah, kalau gue mah enggak, kalau Emma Banten nih. Tapi Muka Posh tuh innocent. klasi memang. Klasi. Si Posh Pai itu klasi. Itu part yang paling lucu bagi gue. Sama balik lagi ya, bukan karena memang gue suka Mole, Patrick suka atau Poros suka ya. Jadi pada saat kemarin Oli bisa bawa tim itu apa ya, peringkat 2 ke final dengan skuad yang kayak gitu. Ya itu mentalitas itu yang dibawa dia. Mentalitas Ya, United. ya itulah kenapa kita dukung dia habis-habisan, karena kita pengen melihat dulu yang those tolol glory nih days. kemakan Pandit apa segala macam, bilang oh ini miskin taktik segala. Mending Pandit kemakan nama Goldbridge, sudah sesimpel itu aja. Setolol itu lu. Nah sekarang lu baru pada sadar Goldbridge kayak gitu kualitasnya. Gila. Lu bayangin ya, kayak Makanya jangan jadi domba dibilangin. musim Sir Alex juara terakhir itu ya pemainnya B aja men, B aja gitu. Oleh tuh, jadi lu bayangin ya, De Gea 5 kali berturut-turut jadi player of the season. Backnya siapa? Maguire di depannya. Ya. Yang pas waktu jadi player of the season justru itu. Maguire, ya Lindelof. Ya, itu Eric Bailly yang cedera mulu. Ya. Kadang-kadang ada si Daley Blind, Smalling. Lu Jones bayangin, pernah. Jones. Lu bayangin dengan back kayak gitu. Dan lu menghitungnya, gue baca-baca di Twitter ada yang bilang, jangan dibanding-bandingin bang, dia kan banyak tuh blundernya De Gea juga. Oh iya banyak. Emang banyak, gue juga bilang nggak bilang blundernya De Gea nggak ada. Lu nonton blunders Michael lawan Newcastle deh, lu nonton deh. Nggak, banyak blundernya De Gea. Cuman dia lakukan blunder itu totalnya. Kalau lu totalin dari 12 itu, kayaknya kawan gue yang si paling build up dalam 10 pertandingan ini udah hampir mendekati. Siapa yang bilang ya? Ada part di film itu yang bilang berapa persen? Cuma 2% dari 98. Itu part yang mana ya? Apa gue nonton yang lain dulu lagi kalimatnya? Gue rancu nih jadinya. Apa dulu kalimatnya? Gue jadi lupa nih pokoknya. Kan 100% kesalahannya itu cuma 2% gitu, sebenarnya sedikit. Udah skip aja deh, gue lupa tuh partnya. Jadi maksud gue itu tadi man management, terus ya emang Ole itu yang sangat mengerti United itu harus seperti apa. Cuma memang kedatangan Ronaldo itu yang bikin rusak, tapi emang si Malakama kan. Ya, lu biarkan dia diambil sama City, itu itu pukulan telak bagi MU men. Apalagi sampai mereka Iya, juara itu gitu loh. parah lagi. Tapi ternyata kan dia punya PR yang belum selesai untuk ngebersihin benalu-benalunya yang kita udah sering ngomongin di poros halang gitu loh. Itu sih. Dan sampai sekarang juga masih tersisa Masih benalu-benalu ada. tersebut. Kalau kan. gue benar-benar gue kepengen McTominay, Maguire, Rashford, ya orang ya Bruno juga ya silakan tuh opini lu. Tapi kayak yang diposting Minpor tadi, berapa shot on target Minpor? 109. Yang on target berapa? 32. Men, cuma 30%. Lu nggak usah cerita chances created ya. Chances created itu besar belum jadi gol loh. Siapa bikin chances created terbanyak? Bruno. Jadi kalau lu bilang, oh ya Bruno marah-marah, iya dia marah-marah. Lu nonton lagi, Ronaldo tuh dimaki di tengah lapangan sama Keanu. Yang waktu lawan. Ya tapi akhirnya bikin Apa? gol. Kok gue lupa? Alah. Iya. Buang-buang peluang dimaki sama Keanu. Emang ada Ronaldo bilang stop mourning. Terus ada benar, oh iya karena kan waktu itu Ken udah juara. Oh iya sama aja, tapi at least kalau lu respect sama kapten lu nggak akan memandang dia udah pernah juara apa enggak. Kayaknya kalau lu ada yang bilang, gua nggak baca itu ya. Kalau ada yang berani bilang karena Kino udah juara. Kino baru datang dari Nottingham Forest aja dia udah maki-maki orang, Pak. Belum juara apa-apa dia. Karakter. Itu udah karakternya dia. Orang, for your information aja, ketika Kino masuk, itu MU itu masih banyak yang habis latihan mabok, Iya. rokok masih ada. Rokok, Gordon Strachan, Gordon Paul Strachan, apa Margaret, semua. Paul Palker. Itu Iya, Fergie itu ngeratain semua dan Kino itu jadi tangan kanannya. Dan Enggak dong, tangan kanan Cantona duluan datang cumi. Oh iya Aduh. Cantona. Enggak maksudnya enggak lah, pas waktu Cantona udah cabut, maksud gue ngomongin pas waktu dia jadi captaincy. Pada saat dia jadi captaincy Pas ya waktu udah dia nggak ada masuk yang kan dia juga mabuk, masih ikut Pak. minum-minum kan Kinonya. Ya itu kan tadi lu bilang Keanu datang ada yang mabuk, kan udah beda timelinenya. Enggak, jadi kalau pas waktu dia baru datang itu masih banyak yang mabuk-mabuk. Iya, itu Kino itu salah satu sosok yang ya oke dia masih minum-minum gitu, cuman fokusnya itu udah jelas. Gua main untuk United, gue tahu yang diharapkan manajer ya sama gue. kayak Beckham, fokusnya tuh jelas gitu. Kayak kata Gary Neville, dia mau pulang jam berapa? Sejam sebelum match dia bisa switch jam. Mode-nya Ya. game.
Maksudnya fokusnya udah mode Game mode. tanding gitu loh, game mode udah gitu. Gue jadi ingat ada satu pesepak bola Indonesia. Waktu itu usia muda sempet di Belgia. Ada beberapa orang, Minpor mikir nih, ya kan? Ada beberapa orang main Indonesia ini doyan party. Minum. Bahkan kadang-kadang pulang pagi jam 3, jam 4. Tapi jam 6 udah di lapangan. Temen gue nih sampai salut, satu angkatan nih mereka. Dia cerita sama gue, itu gila sih bang si Anu dia gini. Tapi begitu memang latihan, dia bisa kondisi tubuhnya. Pokoknya dia ya latihan, serius latihan gitu loh. Ya Beckham gitu, bucin, teleponan sampai jam 1, jam 2 gitu kan. Tapi benar kata Beckham, emang lu gak pernah ngelakuin hal itu? Ya benar lah, we all did it. Gue pernah teleponan dulu sama Sesa bisa sampai jam 1, sama siapa zaman pacaran bisa sampai jam 3, jam 4. Gak ada yang nanya lu lah. Gitu. Gak ada yang nanya kalau lu gitu. Maksudnya we all did it gitu loh. Jadi cuma emang itu deh, kayak gue bilang, lu stubborn tapi fokus, konsentrasi lu. Itu yang jadi membuat stubborn lu itu tenggelam gitu. Karena lu kalau punya Beckham, value-nya, gini, karena worth-nya. kalau Beckham tuh nggak stubborn, hancur dia 98 itu. Itu kalau dia nggak keras kepala, hancur lah dia. Mentalnya Asli, hilang. hancur, hilang habis mentalnya itu udah. Men habis itu. Seberapa banyak pemain yang bisa bangkit dari keterpurukan. Dibekukan Fabio Capello, men latihan disuruh latihan di pinggir, di situ ada Zidane, Roberto Carlos. Gimana itu malunya coba? Hah? Terus emang Beckham telepon Piers Morgan, halo, I wanna talk to you. Piers Morgan juga belum punya nama sih, Pak. Oh ya, nggak ada ya. Belum Oke, ada. siap. Emang Piers Morgan ke close the door. Emang Beckham ke close the door. Gue mau curhat nih. Sama botak. Gue mau curhat nih. Tadi ini aku datang, disuruh latihan di pinggir loh sama Fabio Capello, anjing. Gitu. Kan anjing. Enggak, latihan aja dia. Lari, jogging, yang lain latihan. Diliatin kasihan loh tuh Carlos terutama ya. Carlos tuh kayak sayang banget sama dia. Ya? Iya, sohib banget ya Carlos kayaknya ya. Lu bayangin sampai akhirnya dia dipanggil. Salah satu kesuksesan, gue ingat Januari itu memang kesuksesan Madrid juara musim itu dia balik, dia comeback, bikin assist, bikin gol. Gitu, gila, stubborn banget. Dan ya gue angkat tangan gue. Sayang banget sih kalau kalian gak pernah ngeliat Beckham main beneran. Waduh, Asik, itu that guy basically di posisi lapangannya sudut mana aja, umpannya itu Nyampe. akurat banget. nyampe ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nggak nyampe ya. Itu tadi abis mungkin 7 menit ketemu Quickie kali pos, nggak tahu kita ya gitu kan. Ya kan yang waktu Liverpool itu yang kemarin tahu aja gitu. Maksudnya kan gue juga nggak bisa recall pertandingan Beckham semuanya, gila kali ya gitu. Maksud gue ya ada lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali gitu ya. Gue masih ingat banget tuh yang dia dulu ya latihan gitu, yang Scholes cerita mereka itu taruhan, tenang-tenangan bola, Oh, iya. target, yang ditargetin bukan siapa-siapa, ball boy yang lagi dari mana misalnya jauh di belakang pohon mana ditendang. Itu cuma Scholes sama kalau Beckham kata Bat yang cerita. Itu berdua itu yang selalu saing-saingan tuh. Sampai Scholes tuh 2-3 tahun lalu tuh ada keluar videonya yang nendang bola, cium masuk ke tong sampah yang jauh, yang nggak sengaja. Itu 3 tahun lalu gitu ya. Udah, Beckham tuh gila, mentalitasnya itu yang harus lu angkat topi lah ya. Gimana dia sedih banget pada saat akhirnya harus keluar dari MU itu, aduh sedih banget tuh. Kenapa Minpor? Gitu. He loves the club. Gila men, bener-bener patah hati itu dia. Ih gila. Terus itu kan waktu itu kan rumornya Ronaldinho mau gantiin dia kan, yang ke MU kan gitu. Diambil dari PSG. Untung aja jadi. Kalau Barcelona udah bikin pengumuman beli Beckham gitu ya, mau beli Beckham. Akhirnya itu tadi lah, semesta bekerja kan kayak gitu. Tuhan bekerja tuh kayak gitu. Beckhamnya ke Madrid, set. Bahkan Ferguson nggak mau. Tapi, nah itu benar. Gue rasa kalau sampai Ferguson ngomong sama dia, itu bisa berubah keputusannya. Ya mungkin kita nggak akan pernah dapatin Cristiano Ronaldo. Enggak, bukan. Kan Beckham mau ngobrol sama Ferguson kan, di telepon kantor. Iya. Gua yang lu mau omongin, mungkin gua loncat selangkah mikirnya jadinya. Kalau misalnya jadi tuh ngomong sama Fergie, sama ya mungkin terus dimaafin. Either dimaafin atau hati dia akan jauh lebih hancur kan. Ya men, lu diputusin gitu. Ibarat kata gini deh, mendingan telepon lu nggak diangkat-angkat ya, daripada ya udah ketemu duduk, aku nggak bisa deh sama kamu.
Kamu terlalu baik buat aku. Itu jawaban yang paling tai yang pernah gue dengar dan gue paling males kalau denger itu. Ini bukan salah kamu. Lu komen tapi aja aku. deh, mau nanti komen di Twitter, di Instagram atau di YouTube gitu ya. Mana yang lebih sakit? Mendingan putus. Lu tuh nggak di telepon lu nggak diangkat, WhatsApp lu nggak dibalas sama sekali gitu Atau ya. diajak ngobrol. Diajak ketemu, lu jauh-jauh nih dari Tambun sana, Waduh, ketemu Pak. di PIM, ya. Ngapain dari Udah Tambun ke PIM, Pak? Enggak, misalnya dia anak Tambun misalnya. Oke. Lu ketemu di PIM, lu jalan tuh mungkin udah sekitar hampir 2 jam, ya. Kena macet. Ketemu tuh cuma untuk ngobrol 20 menit. Endingnya, ya kamu tuh terlalu baik buat aku. Dan 20 menit itu lebih banyak diam. Mungkin ngomong tuh kalau sepak bola nih ya, 90 menit, waktu efektif cuma 59 menit gitu kan gitu ya rata-rata kan. Ini 20 menit lu duduk, waktu efektif lu cuma 3 menit sebenarnya. Kebanyakan diam. Udah pesan? Belum? Dah. Nunggu makanan, terus lihat HP atau apa. Macet nggak tadi? Macet kamu? Ini Macet lu juga, curhat pribadi. Oh enggak, bukan. Kan gua aktor. Kayaknya pengalaman pribadi. Kan gua nggak ditamun anjing. Gitu. Jadi maksud gua, Gua lagi- mana yang lebih sakit daripada WhatsApp lu daripada WhatsApp lu nggak dibalas pun nggak diangkat sama ketemu tadi tuh. Makanan datang nih ya. Kan nggak mungkin ngobrol dong, makan dulu ya. Habis makan, kamu tuh terlalu baik buat aku udah nggak bisa ngejalanin ini. Keselak lo. Habis itu udah. Enggak. bener. Makanan datang, lagi makan kan. Pas lagi makan, aku cuma mau bilang kamu tuh terlalu baik untuk aku. Nah, Enggak kayak itu, enggak manner. Kan ada namanya table manner. mau putus mikirin Gitu. taruh manner. Gitu. Jadi itu satu sisi Dada gua aja. ngerasa ya benar sih. Untung udah kawin kawan ini. Better si Fergie nggak ngomong tuh sama Beckham. Atau Fergie-nya justru ngerasa kejem banget jadinya. Tapi ngomong-ngomong, Dia ketemu malah takut sama nyakitin. Itu nih makanya tambah nyakitin kan. Makanya kan kayak gitu mendingan lu emang jadi yang mau dibilang lu ghosting ya udah mungkin itu yang terbaik, nggak apa-apa. Jadi kalau emang rasanya sekarang lu udah nggak sayang, nggak apa-apa. Dan lu tahu diri aja. Lu lagi makan bilang mau putusnya lagi makan, lu bilang table manner. Ghosting lu okein. Ya, mungkin itu Mannernya keputusan di mana? terbaik gitu loh. Karena kalau ketemu akan jauh lebih nyakitin, Pak. Jadi untuk kalian sekarang yang lagi di posisi kayak gitu nih, udah 2 hari nih, ya, telepon lu nggak dibalas. WhatsApp lu itu nggak dibalas. Telepon lu nggak diangkat, WhatsApp nggak dibalas gitu ya. Gak usah 2 hari sih. Email lu nggak dibalas. Lu Buset. bikin chat di Gojek yang kayak kemarin kejadian selingkuh juga nggak direspon. Lu bikin di Google Sheet juga nggak dibalas nih, nggak diisi juga gitu ya. Atau lu kirim message di Pinterest juga Google nggak dilihat gitu kan. Jadi kalau udah sampai 2 hari tuh kayak gitu, lu anggap aja dia mati. Lu anggap aja dia mati udah. Kalau lu laki, lu punya harga diri, udah Ya lu walk away, tinggalin man. aja. Anggap. At least kan lu kemarin jalan sama dia mungkin lu udah pegang tangan, udah ciuman. Ya gua nggak tahu lebih jauh dari itu ya. Udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa Apa lu daripada lihat-lihat gua mimpor pas dia ngomong gitu? daripada lu Mancing lu. diajak ketemu, lu udah datang jauh-jauh cuma untuk 20 menit. Terus tiba-tiba lu pulang nggak fokus, gang lu nabrak mati, kan kasihan. Gitu Agak loh. ekstrim kok. Agak jauh kok ya. Agak lain. Gitu. Jadi ini kami nggak mau bahas MU tuh, kesalahannya udah banyak banget ya. Udah bosen aja. Setiap saat ada aja, setiap Karena itu ada aja. lu mau salahnya. tahu review kita tentang Galatasaray, lu tonton aja beberapa episode yang sebelumnya. Kurang lebih miripnya itu kejadiannya. Men bisa kayak gitu pasti. Men De Gea musim lalu juga bikin gitu yang ke Maguire tuh yang lawan apa tuh? Villarreal apa Sevilla? Apa siapa tuh? De Gea bikin kayak gitu. Iya. Gua Onana men. gua nggak mau dicap Onana haters, gua diem aja. Onana men, dan gua udah bilang. Yang gua takutin karma dari De Gea. Lu datang nih, ibarat kata nih United ini belum mati nih. Lu nggak bisa mati-mati sampai lu minta maaf ke De Gea MU. Bener. Ini di gawang ya bang ya. Iya. Arwah De Gea masih di situ. Iya, lu Udah mesti- gitu yang paling tainya ya. Habis kekalahan kita itu De Gea Posting langsung gambar bertiga. ketawa-ketawa bertiga anjingnya. Iya. Maksud gua nih MU nih bener nih sekarang ibarat kata nih United ini lagi collapse setengah mati nih, lu udah mau mati nih. Napas lu tuh udah 1-2 tapi lu nggak bisa mati-mati. Kan ada yang kayak gitu yang misalnya Punya ini ilmu. bukan ada misalnya mungkin dia nunggu anaknya atau apa gitu kan. Kan apa ya? The art of letting go. Gitu loh. Ya. Jadi Kalau- maksud gua United ini sekarang udah mau mati nih. Better lu post bukan pemain, elunya minta maaf kepada De Gea. Lu undang dia, lu bikin dia testimoni dong. sampai lega. Gua rasa Mana- at least satu kutukan hilang. Mana tahu De Gea itu ngikutin cara kiper-kiper Indonesia. Gawang tuh udah dikencingin sama dia belum kencingin lagi menutupnya. Jadi masih belum selesai. Iya, kalau gue bilang MU tuh kan selama ini kalau kalian bikin statement pemain mulu kan ya.
United bikin statement, sorry for David De Gea because we treat you very bad. Iya, jadi You don't deserve it. agak lempeng semuanya. Iya, you kan? don't deserve it. Now we are going to arrange a testimonial match for you. Or you come back. Please forgive us. Dan kita udah bilang di Poros Salang. Gue sangat senang Please hati forgive ada De me. Gea, ada I Onana. did not know what to do. Ya, ada De Gea, ada Onana, bukan ada De Gea, Onani, beda. Wah, udah enggak sih udah punya istri nih. Betul. Tahu nih gua. Kalau lagi haid siapa tahu dia lagi kepengen. Kan kita nggak tahu. Selalu ada loh peluang-peluang kayak gitu. sorry. Ada lagi yang mau bilang, itu susah nepisnya yang gol pertama. Ada lagi yang mau bilang, itu gak, kalau belum tentu De Gea juga bisa yang gol kedua. Sorry man, kalau gua I stick with my gun. Kiper itu fungsi utamanya adalah menghentikan bola Oh, iya. masuk ke gawang. Dah, selesai. Iya. Yang dicip astagfirullah. Iya, yang dicip itu. Nah, gini. Nggak, masalahnya bukan yang dicip itu, bukan itu. Lu tahu nih Zaha, ya, yang Zaha golnya itu. Zaha itu udah maju, Iya kan udah. dicip. Itu kan dicip kan. Maksudnya gini loh, lu ngapain ikut-ikutan lagi ke Ya depan? itu maksud gua. Lu ngapain lagi ikut-ikutan orang ke ngeliat depan? kesalahan di Dalot, gua enggak. Lu meninggalkan gawang lu terlalu jauh Iya. tanpa lu berani ngambil action. Kalau misalnya tuh lu duel sama lu Betul, lu tabrak maju. bolanya karena bola di atas. Iya. Iya. Karena bola di atas, lu ambil itu bola, bukan lu maju nanggung. Jadi kalau orang bilang, "Oh, Dalot dibully Zaha segala macam." Men, Kagak sorry. ada urusan. Sorry. Dalot marking the Zaha udah benar, dia slip itu emang udah shit happen gitu ya. Yeah. Karena Zaha tuh emang tricky orangnya. Tapi itu di kotak kecil, men. Iya, Ya. lu ngapain? Kotak kecil dan lu maju tuh 2-3 langkah ninggalin gawang lu. Ngapain lu berdiri di situ? Iya. Maksudnya Iya. gini, kalau gue pertama waktu dia maju, gue Iyalah. pikir lu mau Iya, ikutan lu rebut, iya. Ini cuman kayak nanggung-nanggung gitu. Ya kelar lu dipantul. Enggak, itu sedikit di luar kotak kecil kalau gua nggak salah. Cuma maksud gua enggak, sebagai kiper harusnya lu Yang paling keluar. build up lu ngapain passing kalau Bounce duluan. Iya, lu udah bounce duluan bolanya gitu. Jadi kalau orang bilang, "Oh, Dalot salah." Iya, Dalot kalah duel, iya. Ya. Tidak bisa nutup Zaza itu, iya. Tapi fungsi kiper pada saat itu adalah pada saat bola masih melambung di atas lu bisa duel, lu rebut. Itu area kekuasaan lu loh. Atau Dan- ya lu stay. dan kalaupun lu misalnya mau duel ya, lu yang akan dapat advantage. Iya. Wasit itu akan melihat lu yang Kiper yang advantage. dilindungi gitu loh. Jadi ini ya sorry man, bagi gua I stick with my gun. Iya. Fungsi kiper itu adalah keep the fucking ball out of the goal. Nah, sesimpel itu aja. Tapi memang Paling build up akhirnya passing ke tim lawan. Iya, tim lawan. Casemiro kena kartu merah gara-gara lu. Dodol. Udah gitu, untung itu Icardi gak penaltinya. ya. Tapi gini. Walaupun ya, misalnya Icardi on target, ke tepis itu. ke tepi bisa dapat. Itu dapat sih. Tapi yang dicip Icardi itu emang udah mati itu udah. Itu Pak. Itu tau gak? Kayaknya Icardi, gue udah tahu lu, udah lama. Gua pasti gitu. maju lu. Kita Gua udah udah ketemu tahu. nih dulu kayaknya. Gue udah tahu cara lu. Tapi gini, gue coba memberi perspektif yang lain ya. De Gea bisa sangat solid, bisa dibilang solid nih ya. Pada saat Varane sama Lisandro Martinez masuk, sama bek kanannya Dalot, kita pernah bahas bahwa apa keuntungannya. They all speak the same language. Oke? Bisa berbahasa Spanyol. Ya, kecuali Luke Shaw. Gua nggak Shaw tahu Luke Shaw bisa, bisa. Ya, Shaw oke, bisa. bisa kata Patrick, gua nggak tahu. At least mereka komandonya sama. Once Onana datang, dia bahasa Swahili, Varane bahasa Prancis. Lisandro Martinez bahasa Spanyol. Dia begini, kawan tidak ngerti. Donggela Iya. katole, la. Itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa tidak ada komando yang bagus di lini belakang United pada saat ada Onana. Karena jujur ya, kalau dibilang that was a bad game nggak juga. Enggak. Karena kita midfield ke depan tuh keren. Wah, anjing, Sumpah gua udah gue seneng keren. banget, men. Rasmus Højlund bener-bener. Offsetnya tuh cakep banget. Itu kan gua tweet, body balance-nya bagus banget. anjing. apa kata Scholes itu siapa yang ngomong tuh? Iya, ada rasa-rasa manis. Ini ada Iya, rasa-rasa rasanya- panis itu kan gol dia tuh macam yang gol Nistelrooy lawan Fulham. Dari sisi kanan tuh Nistelrooy. Gue justru bukan ngeliatnya Nistelrooy Min. Gue Nggak. ngeliatnya Henry yang gol Enggak, keduanya. enggak. Nistelrooy tuh Placing banget gila. gila. Kita udah punya proper striker sekarang. Ya, Ya, itu yang tinggal Onana kasih bola ke Højlund aja.
Enggak Pak, nggak usah Oh, kasih nggak? bola. Lu jaga gawang lu aja Sorry, udah. sorry. Nggak usah lu. Nggak pakai build-up-build-upan lagi dah. Sorry. Enggak, balik lagi. Kalau Bayi Indri, siapa Bayi Indirno? ya. Bayi Balik Indirno lagi. kasih main. Iya tadi gue bilang, mungkin salah satunya Pet, itu tadi. Apa ya? Bahasanya belum ada yang sama nih. Sehingga koordinasi belum cukup oke. Siapa tuh sebenarnya dia ngomong ke Casemiro tuh, sebelum main nih ya. Nanti lu agak dekat sama gua kalau gini. Kase lupa karena nggak ngerti. Kase iya aja. Gua nggak tahu kapan dia bikin statement itu. Apa statement itu udah lama terus balik lagi sekarang gua nggak ngerti ya. Tapi dia pernah ngomong di Inter Milan gua ada si ini yang akan selalu iya. Itu udah namanya excuse man. Apa tuh lu bilang tadi? Apa? Loser? Always has an excuse. Ya udah. Gitu. Tapi ya mungkin kan ya benar dia terbiasa Si paling main kayak build gitu up, si gitu paling loh. build Karena up. sekarang kan ya mungkin bahasa lu tahu Cameroon English kan ada Singlish ini Kamglish namanya. Casemiro, you Nah, come. tuh, dia nggak ngerti kan. You come. No, I come at home man, not here. Iya, with my wife With my gitu wife. kan. Jadi ya itu ada kalau menurut gua ya mungkin belum solid karena ada sedikit kendala bahasa. Gua nggak tahu. Mudah-mudahan sih ini bisa. Ya gue sih berharap paling nggak mulai besok nih ya Ten Hag datengin guru TOEFL deh. Dari LPIA ya. Ya, dari Lia kalau nggak dari Lia deh datengin guru Lia gitu ya. Untuk biar sama nih pronoun. Gini apa aja segala lah, macam. bang si paling build up. Balik aja dulu ke Depok. Nanti ku ajarilah kau bahasa Inggris proper ya Pak ya, gratis kok. Jadi kalau Galatasaray itu emang menyakitkan. Kalau Arsenal menyakitkan kesannya dirampok. Lo masih yakin kita lolos gak? Enggak. Balik Enggak lah, men. malam Jumat kita ya. Men, iya kalau bisa balik malam Jumat. Bisa juru kunci di. Iya. Men, Galatasaray itu Ali Samian lu tau kayak mana kandangnya. Iya, Kanton aja jiper, maksudnya kanton aja tuh. Gitu. Welcome Welcome to hell. Gary Neville waktu datang ke Galatasaray Iya. kan sampai ngeliatinnya sampai Ngeliatin gitu. keserem kayak gini. Iya. Ya. Dan kurang ajarnya, MU, emang lah kok ya. Enggak MU nggak makan kok ya. Kok bisa-bisanya fans away masuk ke tempat home? Itu bodoh luar biasa. Hitungnya tamu katanya. Ya. Iya. Guys, Tolol. itu Gas parah. lu tuh ngerusak. Ya gue sih berharap sebenarnya fans United tuh bikin apa yang dilakukan fans Ajax. Udah lu hantam tuh stadion segala Iya. macam. That's what we call guts. Kalau emang lu mau udah. Gua coba ingatkan gini aja, gua nggak mau kena nanti undang-undang mana. Jadi cuma gue ingetin. Indonesia pernah. Halo Bandung. Jadi Itu yang balik harus lagi- dilakukan di Old Trafford. Balik lagi, kalau gua ngerasa mungkin ada kendala bahasa ya, tapi memang mental dia harus diistirahatin lah untuk Nggak, Pak. merestorasi mental. Kalau saya pribadi bukan masalah bahasa, Pak. Ya mungkin kan, ini kan point of view, nggak apa-apa Iya, kan, ya nggak apa-apa. gitu loh. Maksud Cuma gua, kalau saya rasanya bukan kendala bahasa, tapi kendala skill. ya, Nggak bisa stopping shit Ya. goal. shot Gila. stoppingnya jelek. One shot, one goal. Nggak, tapi kemarin Pak. juga ada save Ya kalau kok kemarin dia. ada lah Ya. save. Sebelumnya juga ada save kok, gitu. Maksud gua, ya tinggal, ya itu tadi lah, United minta maaf aja sama De Gea deh. Ya, minta Bahkan maaf kalau sama bisa De lu Gea. telepon De Gea langsung gitu ya, Nonton maaf. Mas Ya, Gea, gitu. lu ajak De Gea, ya ngopi-ngopi Atau lah, gini, gitu. biar damai semua, ya. Abang si paling build up. Coba telepon-teleponan sama De Gea. Iya, kan gua Minta bilang dilatih tadi. pribadi, Ya, personal. dilatih. Paling nggak De Gea ada kerjaan lagi kan. Ah, Gitu loh. Itu sih kalau gua Personal ya, trainer buat si paling build Karena- up ya kan? Amrabat dikira emang lu udah nggak punya pilihan lain dan Nggak, menurut maksud gua gua- itu paling logis saat ini. Enggak dong, Gitu. kalau untuk Champions League berikutnya mau nggak mau tuh gantiin Casemiro dia. Ya, kan ya mudah-mudahan Reguilon atau Shaw udah sembuh Iya. ya gitu. Maksud gua itu kemarin tuh emang udah pilihan paling logis dan mainnya enak kok. Mon kembali di kiri paling nggak bisa nge-cover Rashford mau lari kemarin. Hannibal aja Hannibal cakep, oke, Pak. ya bagus gitu ya. Di Gitu. luar. Nya aja udah. Backnya emang. jujur ya waktu gua ngeliat di line up ada Hannibal. Kaget gua. Oh Berani my ini Ten god, Hag, ini iya. Ten Hag mau main apa ini? Iya, Karena nggak ada, dia Pellistri aja sebenarnya lu udah gambling. Iya, iya. Ini Hannibal. Hannibal, ya. Dengan catatan lu udah kalah sekali. Ya. Agak berat lolos jujur aja gue bilang event ke Europa League karena satu lu akan away ke Galatasaray, kedua lu akan menjamu Bayern. Yoi. Kecuali at least lu bisa sapu 3 bersih, 3 kemenangan deh, 9 minimal. Nah, itu mungkin ada peluang untuk lolos ya. Kalau Untungnya nggak, kemarin berat. juga Bayern menang ya. Iya, jadi Kalau Bayern gak menang udah kelar udah kita. gitu, itu sih. Nah, besok lawan Brentford. Brentford peringkat berapa sih Minpor? Oh, lebih susah. Udah lebih susah. Karena United menang pun besok nih lawan Brentford, cuma naik 1 strip dengan catatan Palace nggak menang ya. Cuma naik 1 strip doang lu. Gitu loh. Jangan Kalau pernah salib lupa. Chelsea gitu. Iya. Jangan pernah lupa Brentford pernah ngebantai kita kok. Iya, musim lalu 4-0. Makanya. Gitu loh. Jadi, nah musim ini ya gua rasa sih mau nggak mau lu akan main kayak kemarin lagi. Cuma mungkin lu akan mengistirahatkan Onana.
Ya Onana sih harusnya diistirahatin. Casemiro sih main. Gua Gua- nggak tahu, kayaknya Anthony akan main dari babak pertama. Oh iya, Tony ada. Gitu ya. Menjadi sebuah pertaruhan antara Mount sama Bruno ini jadinya yang dia mainin. Ya. Gitu. Kalau gue bilang mendingan Bruno istirahatkan dulu. ya nggak apa-apa. Cool everything down dulu. Cool ya, ya. bener. Atau nggak tahu ya kalau misalnya Dan itu dia- juga akan menyelamatkan Onana's face. Ini kapten sama lu yang diistirahatkan. ya sama Rashford dong. Sama- tiga. ya, sama Rashford lah. Tiga itu gitu harus istirahat. Lu Tapi mainkan Højlund, lu mainkan di kanan si Anthony Anthony, kiri Garnacho. di kiri Garnacho. Ya udah. Ini Mount sama Garnacho Rashford. kemarin juga begitu masuk langsung bringing a new perspektif kan Ya, kepada ya, permainan, ya, ya. dimensi baru untuk Ya. permainan. Ya kecuali kemarin kan dia mainin tuh gelandangnya si Hannibal, Mount sama Casemiro kan. Kanannya kan Bruno. Ya nggak tahu Ten Hag ini mungkin ya nggak tahu ya kalau tiba-tiba dia berani balik ke awal-awal Casemiro, Mount sama si Bruno, kanan dia taruh Anthony karena kirinya kan Amrabat nih yang bisa Casemiro. Nah, Oh. ini kan belum pernah ketemu juga formulanya nih. Ya. Gitu loh. Kemarin pada saat awal tuh yang mainnya tengahnya sering bolong segala macam kan Kasih benar-benar sendiri. Gitu loh. Gua ini crazy idea ya, Wat. Ya. Center back. Ini center back yang kita ngomongin sekarang. Center backnya itu gua mau cobain Varane, udah, Maguire. Oke. Biar si Lindelof main di kanan, si Dalot main di kiri. Oh ya. Jadi bisa Udah kita pernah lihat begitu. Amrabat Sama dengan Casemiro. ya. Ya boleh bisa jadi. It's okay. Nggak apa-apa. Amrabat, Casemiro. Dan gue pengennya 4-2-3-1 karena I don't like 4-4-2 diamondnya. Nggak, aku masih suka. Karena secara taktikal itu lebih bisa mengcover dua fullback Oke. lu sebenarnya. Understood. Tapi kalau 4-2-3-1, Amrabat, Casemiro, Mount di posisi 10, Rashford di kanan, Anthony di kiri, Højlund striker. Dah, kalau gua gitulah. Gitu. Mungkin gitu. Itu aja. Ya, lawan Brentford. Ya, semoga benar-benar tidak menjadi theater of Jokes. scream ya. Theater of Gitu. jokes. Karena udah lawan Palace, Kalah. lawan Brighton Brighton udah 2 kalah. kali ya. Di Liga udah 2 kali nih. Jangan sampai lawan Brentford lo kalah juga nih. Brentford itu 4-0 kan main di kandang Arsenal waktu mereka. itu di mana? Arsenal kan main di Emirates. Away, Away. Gitu. Karena ini akan menjadi model yang bagus kalau lu menang sebelum jeda 2 minggu kemudian lu masuk lawan City nanti. Ya. Ini benar-benar diperlukan, benar-benar diperluin 3. Walaupun katanya sekarang kan kondisi ruang ganti itu toksik ya. Karena kan kayaknya mulai nggak percaya satu main, pelatih apa segala macam gitu. Gue berharap Ten Hag can. I don't understand kenapa mereka bilang harus nggak percaya sama manajer. Jujur ya, kan this is all your fault, man. Ini kan kelakuan lu semua sebagai pemain. Adalah yang tiba-tiba kasus pribadi kebawa-bawa ke tim. Adalah lu yang nggak bisa nyelamatin. Adalah lu yang marah-marah ngambek sendiri. Jadi Ya, kalau karena gue paling bilang sih gampang these players udah terlalu manja, man. Ya, Sorry. ini kan udah kita bahas. Hah, Maksudnya, lu bener-bener harus cek introspeksi diri. mereka Is it merasa me mereka or- lebih besar Itu. dari manajer sekarang kan gitu. Agak susah karena ya beberapa kali sih kita udah bilang di Poros Alang, manajer mau ngasih taktik sejenius apapun, Kalau pada saat implementasi di nggak lapangan nggak jalan, dijalankan ya ya udah kelar. gitu. Jadi kalau gua pribadi untuk pertandingan besok semua yang lu bilang tuh starting line up-nya itu gua setuju. Kecuali bagian belakang gua cuma minta satu itu aja, Bayindir aja. Oke, Terserah mau Tom Hinton juga nggak apa-apa deh. Ya. Penting jangan Onana ya. harusnya jangan Tom Hinton deh. Gue nyesel banget tuh kiper yang apa siapa kemarin dipinjemin Iya, Kovac. Iya, Kovar tuh aduh. Kovar kok. Iya, udahlah. Ya, have a nice weekend people. Mudah-mudahan have a Ketemu nice weekend ya. lagi nanti hari Sabtu di Twin House seperti biasa untuk yang registrasi. So far udah 27 orang ya. Masih tersisa 1 hari setengah. Kita biasa paling 50 ya. Belakangan gitu udah cukup bagi kami. Yang punya waktu agak lebih luang Ya, datang yang lebih punya cepat. pasangan bawalah ke Twin House ya. Ya. Gitu, oke. Ya Di enggak sini- serius yang ada yang punya waktu luang agak datang cepatan dan nanti main-main sama gua. This is me Fuad signing off. This is Patrick. Bye. Bye.